mesin kapasitas airnya. Nah yang kecil 3 ini kapasitas airnya 4.000 dan 5.000. Terus untuk yang besar itu kapasitas airnya 6.000 liter. Nah itu posko induk. Terus yang kedua ada posko Ubud. Nah ada posko Ubud yang terletak di belakang Polsek Ubud. Ya di Banjarandongan. Nah, di sana ada 3 mobil yang kapasitas tangkinya 4.000 liter. Terus ada posko Sukawati. Kita di sana tuh. Di sana ada 2 armada yang kapasitas airnya 2.500 dan 4.000. Enak duduk. Dan yang terakhir ada posko Payangan. Nah, di sana juga ada 2 armada yang kapasitas tangki mobilnya 2,5 dan 4.000 liter. Nah, jadi itu mengenai sedikit mengenai pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar. Nah, untuk nomor telepon seperti kata Bapak Kasih kami tadi itu bisa dicatat. Nah, lihat di lampu mobil bisa dicatat. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, sebelum kita ke materi adik-adik, di sini kami mau perkenalkan dulu personil yang kebetulan tugas jaga pada hari ini. Nah, kebetulan hari kebakaran atau alat yang kami gunakan pada saat melakukan penanganan kebakaran adik-adik. Nah, jadi adik-adik bisa lihat alat ini. Bisa lihat? Bisa lihat? Ini adik-adik bisa lihat? Adik-adik sebelum di sini, sebelum hari ini, pernah tidak melihat alat seperti ini? Pernah tidak? Sebelum di sini, sebelumnya pernah tidak melihat alat seperti ini? Nah, kalau di sini ada yang pernah, kalau di sini ada tidak? Ada? Pernah? Nah, kalau pernah, di mana pernah melihat? Di rumah sakit. Nah, kalau yang di sini tadi ada yang bilang pernah. Mana pernah lihat? Ya, gimana? Rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Nah, jadi adik-adik, alat seperti ini adik-adik bisa jumpai atau bisa adik-adik lihat hampir kalau zaman sekarang hampir di setiap tempat, contohnya pasar, rumah sakit, puskesmas, apalagi pom bensin, di mall atau minimarket, bahkan di rumah pun ada yang sudah punya alat seperti ini. Nah, jadi ada yang tahu apa nama alat ini? Ada yang tahu? Apa? Apa namanya? Ah, yuk. Apa? Ya. Nah, benar ya. Jadi alat ini namanya APAR ya. A P A R. A alat, P pemadam, A api, R-nya apa? Ringan ya. Alat pemadam api ringan. Yang dimaksud dengan api ringan itu adalah api awal atau api yang masih kecil ya. Jadi ketika apinya masih kecil bisa menggunakan alat ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakannya ada 4 tahapan. Nah, yang pertama, cara pegangnya seperti itu ya. Di sini ada pengunci atau pin pengunci. T A T S. T, tarik pin pengunci. A, arahkan ujung nozzle. Nah, jadi ini namanya selang dan ini namanya ujung nozzle. T yang ketiga, tekan. Nah, setelah ditekan baru di S. Apa S? Kurang tepat. C,
sapukan. Ya. Nah, sapukan itu bagaimana maksudnya? Kita menyemprot, namun menyemprotnya digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan menyapukan. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Nah, apar sudah. Sekarang di mana pernah lihat kebakaran? Ayo, yang angkat tangan di mana? Di mana? Di mana? Di mana pernah lihat kebakaran? Maaf. Pernah. Itu kita. Tuh. Lagi. Ada lagi yang pernah melihat kebakaran? Ada? Gimana? Nah, yang ini ada ini. Nah, kebakaran itu adik-adik, bisa terjadi dimanapun. Ya, pada saat dan waktu yang tidak kita inginkan. Nah, jadi tolong dengarkan baik-baik ya. Tolong dengarkan baik-baik. Ketika terjadi kebakaran, misalkan ini di tempat tinggal adik-adik atau mungkin di rumah atau mungkin di sekolah, ya, apa yang adik-adik lakukan? Ada yang tahu? Ketika terjadi kebakaran di tempat tinggal, apa yang dilakukan? Pemadam kebakaran. Panggil pemadam kebakaran. Ada? Apa? Kebakaran apa yang ada lakukan? Dipanggil pemadamnya ya. Nah, jadi dengarkan adik-adik ya. Ini sangat penting. Nah, ketika terjadi kebakaran di tempat adik-adik, yang pertama adik-adik lakukan adalah berlari menuju tempat yang aman atau tempat yang jauh dari lokasi kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, berteriak meminta tolong. Nah, jadi ingat dua langkah tersebut. Ya, yang pertama berlari menuju tempat yang aman. Yang kedua berteriak meminta tolong. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada orang tua, saudara yang kebetulan berada di rumah. Ya, setelah itu barulah menelepon pemadam kebakaran. Berapa nomor telepon pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar? Ayo. Nah, coba lihat. Nah, berapa? 08113 973 113. Ya, jadi ingat 08113 973 113. Nah, jadi sekarang Bapak mau tanya sekali lagi nih. Ketika terjadi kebakaran apa yang adik lakukan? Ayo. Diam. Duduk. Dikasih tahu. Loh, sepertinya ada yang dengar tadi ya? Ya, ingat ya. Berlari ke tempat yang aman dan berteriak meminta tolong. Baru meminta pemadam kebakaran. Nah, itu ketika terjadi kebakaran. Nah, terus yang kedua, adik-adik, apa sih tugas pemadam kebakaran? Halo. Memadamkan api. Ayo, yang lain ada? Ada lagi? Apa tugas pemadam kebakaran? Nah, jadi Bapak kasih tahu, yang pertama itu melakukan pemadaman. Terus yang kedua ada non kebakaran. Nah, yang pertama melakukan penanganan kebakaran, yang kedua non kebakaran. Jadi yang termasuk non kebakaran itu adalah
Apa? Ada yang tahu? Menangkap? Ya, Bu. Kalau nozzle yang dipegang Bapak dan dulu, nah itu nozzle yang lama. Ya, itu berbentuk seperti lilin ya, atau nozzle batangan. Nah, kalau yang Bapak pegang, coba perhatikan adik-adik, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti pistol, jadi namanya nozzle gun. Nah, nozzle gun. Sudah? Nah, nozzle ini fungsinya adalah untuk mengatur keluarnya air yang disalurkan melalui selang dari armada ke selang lalu ke nozzle. Kita mengatur keluar airnya, kita mau spray ataupun jet. Nah, nanti kita akan pakai ini untuk, nah Bapak akan ada nanti untuk melakukan penyemprotan. Akan gunakan alat ini ya. Mau? Ada yang mau? Nah, sudah. Nah, terus selanjutnya teman dari nozzle ini ada selang. Ini ada selang yang berukuran 2,5 inch, 1,5 inch, maaf, dengan panjang 20 meter. Nah, jadi selang pemadam kebakaran itu ada dua jenis atau dua ukuran. Yang pertama ada 1,5 dan yang kedua ada 2,5. Nah, kalau yang 2,5 segini dia. 2,5 dan 1,5. Nah, jadi bagaimana cara menghubungkan atau menyambungkan selang dengan nozzle? Nah, adik bisa lihat. Nah, caranya tinggal disodok saja ya. Nah, disodok sampai terdengar bunyi klik. Nah, setelah terdengar bunyi klik itu sudah terkunci. Nah, ini sudah tidak bisa lepas lagi. Sudah? Nah, terus cara membukanya pun itu dengan cara disodok juga. Nah, disodok sampai terdengar bunyi klik juga. Nah, baru bisa lepas. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, alat selanjutnya. Coba perhatikan. Ini seperti huruf apa bentuknya? Huruf apa? Ya? Huruf Y apa V? Yang tepatnya seperti huruf Y. Ya. Ya. Jadi adik-adik, ini namanya Y connection. Apa namanya? Apa? Y connection atau cabang pembagi air. Nah, cabang pembagi air ini digunakan dari selang 2,5 ke selang 1,5. Nah, jadi karena di armada kami saksiannya itu selang 2,5. Nah, selang 2,5 kita colokkan ke mobil. Kalau misalnya kita mau menyemprot dari 2 rak, nah kita gunakan ini. Nah, ini bisa, ini juga bisa dengan selang 1,5. Ya, jadi itu bisa mengefisiensikan pada saat kita bekerja. Nah, selanjutnya, nah sekarang ada APD. Apa itu APD? Apa kepanjangan APD? Ya, alat pelindung diri. Ya, jadi kita juga menggunakan pakaian untuk melindungi diri kita pada saat penanganan. Nah, di mana APD ini terdiri dari yang pertama ada helm. Nah, apa fungsi dari helm? Untuk melindungi apa? Kepala. Terus ada jaket, ya, fire jacket. Nah, ya, nah ini fungsinya untuk melindungi tubuh dari paparan panas pada saat melakukan penanganan. Dan lanjut, ada celana panjang. Nah, juga fungsinya sama, melindungi tubuh bagian bawah kita dari paparan panas. Selanjutnya ada
sepatu boot. Sepatu boot ini tentu melindungi kaki. Nah, dari apa? Misalkan ada paku, beling, atau pecahan botol, pecahan kaca, dan juga melindungi dari air. Air sisa semprotan itu panas. Nah, jadi kita harus menggunakan ini biar kaki kita aman. Nah, jadi sepatu ini adik-adik, nah, dilapisi baja di bagian bawahnya agar tidak bisa tembus oleh paku. Dan di bagian sini juga. Nah, kalau ini APD untuk penanganan kebakaran, nah, di sini ada juga APD untuk non kebakaran. Ada yang tahu? Ini digunakan untuk apa? Untuk menangani apa? Penanganan sarang tawon ya. Nah, jadi APD-nya hampir sama dengan yang tadi, namun bedanya ada di sini dan di sini. Ya, kalau tadi baju dan celana panjang terpisah, nah kalau ini dia jadi satu. Dan juga menggunakan helm yang khusus, di mana di bagian depan atau di bagian atas itu terisi akrilik atau kaca. Nah, itu tujuannya biar kita bisa melihat. Nah, terus di bagian hidung dan mulut, nah, di sini ada sirkulasi udara, biar kita tetap bisa bernafas. Nah, di bagian leher ada resleting untuk menyambungkan ke sini agar benar-benar tertutup badan kita, terlindung dari sengatan lebah ataupun tawon. Ada juga selop tangan dan sepatunya kita pakai sepatu boot yang tadi. Nah, sudah. Nah, jadi mungkin itu saja. Oh, lagi satu ya. Ini ada lagi satu alat. Dari segi bentuknya mungkin ada tahu alat ini digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Apa? Gitar ya. Jadi apa? Menangkap ular ya. Nah, jadi alat untuk menangkap ular ini ada dua jenis. Yang pertama ada untuk menjepit. Nah, dan yang kedua ada untuk mengait ataupun menekan nanti. Misalkan. Nah, ini kegunaannya pada saat ularnya misalkan ada di kolong meja, di belakang lemari ataupun di atas. Ya, di tempat-tempat yang sempit lah. Jadi kita pakai ini dulu. Nah, contoh misalkan ini ular ya. Nah, misalkan ularnya ada di bawah meja. Kita kan lihat. Nah, seperti ini contoh. Nah, jadi kita tarik dia dulu keluar. Tarik keluar. Setelah keluar, kita tekan biar tidak lari. Sudah? Nah, lalu sekarang fungsi dari penjepit. Kita jepit di bagian leher tulang. Nah, setelah dijepit, kalau berani kita ambil di bagian leher di belakang. Kalau tidak berani, kita langsung masukkan ke karung. Kami punya karungnya. Nah, setelah ular kami tangkap, ular itu kami lepas kembali ke habitat aslinya. Kami tidak diperbolehkan untuk menyakiti ataupun membunuh. Oke? Ada yang mau main air? Ada yang mau naik mobil pemadam kebakaran? Sebelum itu ya, sebelum kita bermain air dan naik mobil pemadam kebakaran,